antibodi itu adalah sistem imun ya, satu komplemen sistem imun sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap masuknya asing, termasuk apabila terjadi patologi termasuk pada ini ya. Jadi kita lihat apa itu antigen, apa itu antibodi, dan itu komplemen. Antigen itu adalah partikel asing yang masuk ya, yang memicu timbulnya pertahanan tubuh yaitu antibodi melalui satu proses dari komplemen. Jadi kalau sulit sekali ya, habis hujan ini bisa kelihatan lagi? Bisa Alifa? Sudah, Bisa dokter. tuh. Ya, aduh susah sekali ya ininya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah apa antigen itu adalah dikenali oleh antibodi, yaitu partikel asing yang masuk yang memicu respon imun yang harus dikenali oleh antibodi sehingga nanti reaksinya adalah antigen antibodi. Sementara antibodi adalah faktor yang diproduksi oleh tubuh terhadap masuknya antigen. Sedangkan komplemen ini adalah aktivasi dari antigen dan antibodi ya. Jadi kalau kita lihat di sini antigen itu apa? Mulai dari anti dan gen ya. Kemudian kadang-kadang disebut juga sebagai imunogen secara seluruh keseluruhan, berarti adalah sesuatu yang memicu respon imun, karena itu disebut sebagai imunogen. Kadang-kadang disebut juga alergen, yaitu antigen yang memicu alergi, yaitu kita sebut dengan alergen, yaitu yang substan yang dapat memicu antibodi seperti itu. Nah, ini apa bedanya imunogen, antigen, dan alergen? Kalau imunogen itu adalah semua yang memicu respon imun, antigen yang ada istilahnya, sedangkan alergen adalah spesifik, antigen yang spesifik untuk orang-orang yang alergi, di mana partikel yang masuk yang memicu alergi adalah kita sebut sebagai alergen ya, sedangkan imunogen adalah memicu respon imun. Nah, kita lihat di sini ada karakteristik dari antigen. Jadi kalau ini adalah bakteri, kita lihat ya, ini adalah bakteri, di permukaan bakteri atau virus atau apapun itu ada partikel yang bersifat antigenik yang kita sebut dengan epitop ya. Itu adalah epitop yang memicu antigen, di mana kalau ini masuk ke dalam tubuh, misalnya kita divaksin terpapar bakteri, masuk ke dalam tubuh akan memicu masuknya antibodi. Itu adalah karakteristik antigen ya. Tiga elemen yang memicu antigen ya pasti adalah antibodi ya. Nah, ini adalah MHC, adalah partikel yang paling penting memicu munculnya antibodi ya. Nah, molekul ini yang kita sebut bahwa molekul itu kita sebut epitop. Jadi di gambaran tadi, di gambaran ini ya, ini adalah epitop ya. Jadi partikel-partikel yang bersifat antigenik kita sebut dengan epitop ya. Nah, ini kita sebut sebagai epitop ya, yang disebut sebagai hapten juga kalau dia bersifat determinan antigen tersebut ya. Jadi molekul antigen ini kita sebut sebagai epitop ya. Epitop inilah bagian dari antigen yang menginduksi antibodi. Sementara yang hapten adalah determinan antigen ya pada ini ya. Nah, ini adalah mengenai molekul dari antigen yang kita pentingkan. Inilah gambarannya. Kalau ini adalah bakteri, virus, atau patogen apapun, ini di permukaannya terdapat bermacam-macam. Misalnya kita ada hepatitis, kan ada hepatitis A, B, dan C ya. Berarti dalam satu partikel antigen itu kadang-kadang suatu bakteri itu di permukaannya itu bukan hanya satu macam antigen saja, bermacam-macam seperti ini contohnya. Ya, kadang-kadang memang ada satu macam saja. Yang ini kita sebut epitop. Epitop inilah yang akan memicu antibodi. Ya, nah inilah yang kita sebut dengan antigen. Jadi di permukaan ya. Jadi bukan semua partikel daripada bakteri itu bersifat antigenik, tidak. Hanya partikel-partikel tertentu yang protein yang ada di permukaan yang berbisa memicu antibodi. Itulah yang kita sebut dengan epitop. Epitop pada permukaan bakteri, pada permukaan bakteri yang akan memicu antibodi. Inilah yang antigen. Jadi antigen itu epitop yang memicu. Jadi dia bermacam-macam. Kalau dia misalnya antibodinya A,
antigennya A, dia akan memicu antibodi yang tertentu seperti ini ya. Ini adalah contoh gambaran saja. Ini misalnya antigen yang pertama, antibodi yang terbentuk adalah spesifik terhadap antigen ini. Nah, kalau dia antibodi antigennya seperti ini, yang terbentuk antibodi yang hanya spesifik untuk ini. Itulah yang kita sebut dengan antigen daripada itu. Ada yang satu aja di permukaannya kayak tadi ya. Kalau kayak skala seperti ini, nah ini hanya satu saja di permukaannya. Tapi umumnya bakteri itu memiliki berbagai macam seperti ini dia, multivalen ya. Jadi bermacam-macam inilah umumnya. Ada yang hanya satu saya di permukaannya, ada satu macam tapi beberapa, ada yang hanya tiga macam tapi yang umumnya pada bakteri adalah seperti ini. Ya, ini adalah univalen seperti itu ya. Jadi ini yang kelihatan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahan dari apa secara kimianya itu adalah dia bersifat polisakarida, ya. Ini bersifat imunogenik, ya, bagian yang memicu terdapat pada permukaan. Kemudian lipid, lipid itu lemak, biasanya pada membrannya, dan itu tidak memicu respon imun, ya. Yang memicu respon imun adalah polisakaridanya seperti itu, ya. Sementara lipidnya itu tidak akan memicu asam. Kemudian ada asam nukleat atau inti. Inti adalah non imunogenik kecuali pada penyakit tertentu. Misalnya pada orang autoimun, pada orang sistemik, pada SLE itu ada bisa asam nukleatnya memicu alergi. Tapi kalau secara normal inti sel kita itu tidak bersifat imunogenik sehingga tidak memicu terbentuknya antibodi. Sedangkan protein yang berada di bakteri itulah yang bersifat antigenik ya. Salah satu tadi seperti kita sebutkan seperti ini. Ini adalah protein permukaannya yang bersifat antigenik seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang kita sebutkan ya klasifikasinya ada eksogen, ada endogen, ada autolog, ada allogenik. Eksogen itu berarti masuk dari mikroba. Jadi kalau mikroba masuk itu adalah partikel proteinnya itulah yang kita sebut dengan antigen dari epitopnya. Sedangkan endogen itu adalah sel kita sendiri, antigen sel kita sendiri. Kalau secara normal, antigen dalam tubuh kita itu tidak akan memicu antibodi, kecuali kita mempunyai suatu penyakit autoimun, di mana tubuh kita membentuk antibodi terhadap sel tubuh kita, misalnya tiroid ya, atau ini ya. Kemudian autolog itu juga sendiri pada autoimun. Kemudian allogenik itu adalah tipe-tipe daripada antigen. Yang umumnya adalah harus yang kita perhatikan adalah antara autolog dengan eksogen dari luar dan yang sel kita sendiri seperti itu ya. Nah, sementara adjuvan adalah untuk ini ya bagian daripada antigen yang bersifat menambah area permukaan antigen lebih memicu untuk memicu terbentuknya antibodi. Itulah gunanya adjuvan. Jadi kita begini ya. Jadi kalau ini bakteri ya coba kita lihat. Ini adalah partikel-partikel yang bersifat protein yang kita sebut dengan epitop. Jadi kalau misalnya bakteri itu mempunyai tiga macam antibodi, tiga macam antigen akan terbentuk tiga macam antibodi. Kalau ini misalnya ini kan satu ini kayak topi misalnya seperti itu. Nah ini macam pertama antibodi yang terbentuk adalah antibodi yang spesifik terhadap antigen ini. Yang saya tunjuk kelihatan ya, panah saya kelihatan ya. Nah, kemudian kalau yang bulat seperti ini, ya jadi kalau kita ini tanda-tanda, coba lihat tandanya antibodi. Kalau ini segitiga, artinya dia sangat spesifik untuk antigen yang pertama. Sementara yang oval begini adalah spesifik untuk antigen yang kedua. Sedangkan yang bulat adalah spesifik untuk antigen yang ketiga. Ini hanya gambaran bahwa setiap antibodi itu adalah hanya berikatan dengan antigen yang spesifik yang dia bentuk waktu dia masuk. Jadi kalau dia masuk adalah antigennya ini yang dibentuk antibodi, dia hanya akan berikatan dengan ini. Ini adalah contohnya ikatan antigen antibodi yang akhirnya adalah dieliminasi. Siapa yang mengeliminasi? Yang eliminasi itu adalah makrofag. Kalau makrofag tidak mampu mengeliminasi, itulah gunanya kenapa harus kita mengetahui komplemen. Komplemen itulah yang menghancurkan ikatan antigen antibodi. Itu yang kita katakan adalah antigen, antibodi, dan komplemen itu adalah suatu komponen yang sangat penting dalam respon imun seperti itu ya. Kalau itu adalah antigen, sementara kita sebut antibodi yang kedua. Antibodi itu disebut kita imunoglobulin, yang kita sebut glikoroprotein yang terbentuk apabila masuk antigen. Jadi kalau antigen masuk ke dalam tubuh, ya antigen itu masuk, misalnya bakteri masuk ke dalam tubuh, bakteri itu masuk ke dalam secara imunologis bakteri itu akan difagosit oleh sel makrofag,
Makrofag itu akan masuk nanti ke dalam limfonodus. Di dalam limfonodus dia akan memicu sel T menjadi T helper. T helper itulah yang akan yang kita sebutkan kemarin, T helper itulah yang akan memicu antibodi. Nah, inilah antibodi tersebut ya. Jadi antibodi itu kalau kita lihat strukturnya seperti huruf Y ya, seperti ini. Jadi ini seperti huruf Y seperti ini antibodi ya. Ini adalah fragmen antigen binding, artinya dia yang berikatan dengan antigen ya, seperti ini tadi. Ini adalah fragmen antigen binding ya. Sementara ini adalah fragmen kristalin ya. Jadi ini adalah kita lihat ada dua rantai besar berat dan dua rantai ringan ya. Ini adalah struktur daripada antibodi. Jadi nanti bisa dilihat di setelahnya ini dia ya strukturnya itu. Kemudian dari struktur tadi ya yang harus seperti huruf Y ini yang jangan lupa ini berikatan dengan antigen, ini adalah berikatan dengan kristalin ya. Ini ada daerah V, ada daerah Y, itu untuk diketahui saja ya. Nah, kemudian kalau kita lihat strukturnya, ada yang kita sebut satu aja macamnya, satu begini ada, seperti huruf Y. Ya, seperti huruf Y ini kita sebut sebagai monomer, satu. Ya, misalnya imunoglobulin atau antibodi D, E, dan G. Sementara yang dimer itu khusus pada saluran cerna, yaitu imunoglobulin A. Sedangkan imunoglobulin M itu adalah 5 pentamer. Jadi ada 3 macam. Jadi kalau kita tahu dia huruf Y itu satu, kalau satu itu IgD, IgE, dan IgG itu adalah Y satu aja. Tapi kalau dia bergabung jadi 2, itu adalah dimer pada imunoglobulin A yang terdapat pada saluran cerna dan pada ASI. Sedangkan pentamer adalah 5 seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bahwa ini adalah sintesanya. Siapa yang memproduksi? Yang produksi itu adalah sel B. Ya, kita sudah bicara kemarin bahwa sel B itu terdapat di dalam limfonodus. Ya, apabila sel B itu dipicu oleh antigen, ya, yang memicu antigen itu adalah tentu sel apa namanya sel makrofag yang masuk ke dalam limfonodus ya mengeluarkan interleukin 1 akan memicu sel T menjadi sel T ya sel T menjadi T helper. T helper itu kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita pernah berbicara mengenai antibodi kemarin ya, jadi kita mulai seperti ini ya. Jadi di gambaran ini kita bisa kelihatan ya. Jadi misalnya begini, ini adalah ya misalnya ada bakteri yang masuk. Misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu difagosit oleh makrofag. Makrofag itu nanti akan menjadi antigen presenting cell, akan masuk ke dalam limfonodus dan dia mengeluarkan interleukin 1 untuk memicu sel T menjadi T helper. T helper itulah nanti yang akan mengeluarkan interleukin 4. Interleukin 4 itulah yang di dalam limfonodus akan memicu sel B ya berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang mampu memproduksi antibodi ya. Jadi itu produksi antibodi. Jadi masuklah antigen ini dan terbentuk antibodi inilah hanya spesifik terhadap antigen yang masuk di luar antibodi tersebut tadi ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi seperti ini ya. Jadi antigen masuk ke dalam tubuh ya. Antigen masuk ke dalam tubuh itu difagosit oleh sel makrofag. Sel makrofag masuk ke dalam limfonodus. Dalam limfonodus dia akan memicu sel T helper. T helper akan memicu sel B. Sel B mampu memproduksi apa namanya memproduksi antibodi. Nah, inilah
antibodi yang terbentuk ya. Antibodinya bisa imunoglobulin M yang tadi kita sebut dengan pentamer, imunoglobulin G yang sebelum monomer, atau imunoglobulin A, ya itu adalah antibodi atau imunoglobulin. Kemudian apa yang kita sebut dengan class switching? Jadi inilah perubahan. Jadi di dalam tubuh, ya itu kan dalam tubuh itu ada imunoglobulin G. Tetapi imunoglobulin G ini bisa berubah menjadi tergantung kepada stimulus. Kalau kita alergi, ya imunoglobulin G dan M itu akan berubah menjadi imunoglobulin E. Ya, sementara pada saluran cerna dia akan berubah menjadi imunoglobulin A. Itulah yang kita sebut dengan class switching ya. Jadi imunoglobulin G dan M yaitu G, D dan M yang keluar dari sumsum tulang itulah yang akan berubah menjadi IgE, IgA, IgG tergantung kepada stimulus. Kalau di mulut misalnya ada bakteri ya, itulah yang masuk ke dalam imunoglobulin M ya. Inilah kelas-kelas imunoglobulin ya atau antibodi di mana kita lihat yang pertama adalah imunoglobulin G. Inilah yang banyak, terutama dalam cairan semua. Jadi kalau dalam cairan gula itu umumnya imunoglobulin G. Sementara imunoglobulin A itu adalah pada saluran cerna. Ya, dia monomer, tetapi kalau dia keluar dari saluran cerna dia menjadi dimer, jadi dua. Sementara imunoglobulin M ini adalah saat respon imun pertama kali muncul ya. Sementara imunoglobulin D adalah jarang muncul, tapi ini adalah muncul pada antibodi pertama kali keluar dari sumsum tulang. Sedangkan imunoglobulin E adalah muncul dipicu pada saat muncul alergi seperti itu ya. Ini adalah jenisnya ya. Imunoglobulin G kalau kita lihat bedanya antara rantai panjang dan rantai yang pendeknya, di mana imunoglobulin G, E dan D itu adalah monomer ya. Imunoglobulin A itu adalah dimer dan imunoglobulin A itu adalah pentamer. Apa istimewanya IgA? IgA ini adalah dia mempunyai sekretori protein. Artinya kalau dia adalah di dalam saluran cerna, di dalam jaringan saluran cerna, dia bisa keluar dari saluran cerna ke dalam saluran. Ya, itu kenapa dia bisa keluar karena dia benar mempunyai status ini ya. Itulah kenapa strukturnya menjadi ini ya. Dan ini adalah varian strukturnya. Ada yang isotype, ada yang allotype dan ada yang idiotype. Di mana ini adalah gambaran yang berbeda yang dimiliki oleh antibodi seperti ini ya. Jadi ini yang isotype perbedaannya adalah pada struktur rantai panjang dan rantai pendeknya. Itu hanya bedanya saja ya. Nah, pada kita lihat antibodi, apa sih gunanya antibodi? Tentu sebagai produksinya, tentu dia akan melawan antigen yang masuk yang memproduksi dia di awal karena itu adalah spesifik ya. Misalnya yang masuk itu adalah hepatitis, terbentuk antihepatitis, antibodi hepatitis yang terbentuk itu hanya akan melawan partikel antigen hepatitis, tidak akan melawan antigen TB misalnya. Itulah dia yang kita sebut dengan host defense ya. Jadi dia terproduksi hanya terdapat dan dia terdapat dalam sirkulasi. Kemudian untuk clinical medicine. Jadi kalau saudara tahu misalnya bahwa di dalam ini ya di dalam clinical medicine itu adalah biasanya dipakai untuk mendiagnosis penyakit atau untuk atau untuk laboratory science ya itu adalah gunanya antibodi ya. Kemudian kita lihat penghambatan infeksi ya, mencegah ikatan antigen antibodi, kemudian mengaktifasi komplement dan menstimulasi serta mengaktifasi fagositosis seperti ini misalnya. Ya, ini akan bakteri, ada antigen di permukaannya yang membentuk antibodi di awal. Nah, antibodi itu akan berikatan dengan antigen antibodi. Nah, inilah yang akan difagosit oleh sel fagositosis, makrofag atau sel dendrit. Jadi dia dimakan ini ya. Habis, kalau misalnya dia ukurannya banyak, panjang, tidak termakan, yang menghancurkan adalah komplement. Jadi ada dua cara mematikan ikatan antigen antibodi dengan bakteri adalah pertama difagosit oleh sel makrofag, yang kedua adalah dihancurkan oleh komplement ya. Nah, kemudian ini adalah reaksi antigen antibodi seperti ini ya. Kalau ini adalah bakterial, ini adalah antigen di permukaannya. Bermacam-macam antigen ya. Berapa macam? Nah, macam antigen itulah yang membentuk antibodi yang akan berikatan dengan antibodi yang membentuknya seperti itu ya. Jadi inilah antibodi. Nah, coba kita lihat. Ini adalah misalnya masuk antigen ke dalam ya, terbentuk antibodi spesifik terhadap antigen. Apa kemudian pekerjaannya? Pekerjaan yang pertama adalah mengaktifkan sel B.
seperti ini ya. Kemudian sel B mengaktifkan akan terbentuk sel plasma, akan terbentuk sel memori. Inilah yang akan membentuk antibodi. Yang kedua adalah dia akan mengaktifasi opsonin. Yang ketiga, antigen antibodi yang berikatan dengan bakteri akan dieliminasi di fagosit oleh sel fagositosis atau dihancurkan oleh komplement ya. Kemudian ini juga bisa difagosit apa namanya dieliminasi atau difagosit oleh sel natur killer. Ya, inilah gunanya ikatan antigen antibodi. Gunanya adalah untuk menghancurkan antigen dengan berbagai cara. Jadi bukan satu cara saja. Itu adalah antigen antibodi. Dan yang terakhir adalah yang tiga kita ini adalah komplement. Ya, ini adalah bagian yang penting daripada imun adaptif. Ya, merupakan fraksi protein di dalam serum yang berperan pada untuk menghancurkan protein. Ya, untuk menghancurkan protein. Jadi kita lihat di sini bahwa berperan pada inflamasi, berperannya untuk pada berbagai mediator. Jadi tadi kita katakan bahwa ikatan antigen antibodi kalau dia diberi ikatan antigen, dieliminasi, divaksi, fagosit oleh sel fagositik. Kalau dia tidak difagosit, itulah yang dikerjakan oleh komplement seperti itu, seperti ini misalnya ya. Ini adalah pekerjaan komplement antigen antibodi, ini adalah dieliminasi. Tapi kalau tidak dieliminasi, masuklah komplement. Komplement itulah nanti yang menghancurkan ikatan antigen antibodi sehingga membran daripada bakteri itu akan hancur seperti itu ya. Fungsi utamanya adalah opsonisasi. Artinya dia akan mengelilingi bakteri ya. Kemudian kemotaksis, mengarahkan sel imun untuk menarik bakteri kepada ini. Kemudian lisis, menghancurkan tadi ya, menghancurkan membran itu yang kita sebut dengan litis. Kemudian aktivasi sel imun dan pembersihan kompleks imun. Jadi itu fungsi dari komplement ya, karena dia diproduksi oleh hati dan berada dalam sirkulasi darah. Nah, sistem komplement dapat diaktifkan melalui dua jalur, yaitu yang klasik dan yang ini. Nah, dia terdapat 9, C1 sampai C9, tetapi yang klasik itu adalah C1 dan C3. Jadi kita akan melihat bahwa aktivasi komplement itu adalah untuk menghancurkan. Ya, ini tadi, ini gunanya ya. Terdapat C9, gunanya adalah untuk peran aktivasinya. Sedangkan C1, komplement 1 diproduksi oleh sel epitel. Gunanya adalah fagosit mononuklear dan fibroblast. Sedangkan C2 diproduksi oleh hepatik ya, kemudian fagosit non-nuklear untuk menghancurkan gen. Sedangkan C3 itu pada kromosom 17 dan 19, C4 diproduksi oleh makrofag, C5 diproduksi hepatosit, dan C ini adalah belum banyak diketahui tetapi adalah untuk kromosom. Nah, inilah gunanya yang kita sebut dengan komplement tadi. Ya, jadi inilah ikatan antigen antibodi. Ya, ikatan ini adalah antigen yang terdapat di permukaan bakteri yang kemudian tentu dikenali oleh antibodi berikatan antigen antibodi sehingga terjadilah ikatan antigen antibodi yang akan difagosit oleh sel fagositik. Kalau tidak difagosit, itulah yang masuk komplement tadi. Ada komplement 1 sampai 9 yang berikatan dengan ikatan antigen antibodi ini sehingga pekerjaannya adalah melisis membran ini. Itulah yang akan dikerjakan oleh komplement tadi. Dilisisnya lah ini dihancurkan, itulah kenapa bakteri ini jadi mati. Jadi ada dua kematian sel bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Pertama, ikatan antigen antibodi dieliminasi oleh sel fagositik atau dihancurkan ikatan antigen antibodi ini melalui hancurnya membran sel tadi. Seperti itu ya. Nah, inilah tadi yang kita lihat imun sel tadi ya. Ini adalah bagaimana makrofag ini memfagosit sel ya. Ini adalah cara komplement tadi. Komplement tadi ini tidak perlu dihafalin, tapi komplement tadi ada 1 sampai 9. Yang jelas tadi komplement tadi adalah membantu ikatan antigen antibodi yang tidak dihancurkan oleh sel makrofag tadi untuk menghancurkan membran daripada sel bakteri tadi ya. Nah, ini adalah komplement tadi. Protein antimikroba ya diproduksi oleh hati tadi yang tergantung pada C1 sampai C9 tadi ya. Kemudian aktivasinya di antibodi dan antigen ya. Jadi kita lihat bahwa di sini efeknya adalah kemotaksis, opsonin dan inflamasi. Jadi dia ini adalah tadi komplement tadi. Komplement tadi nah ini yang menghancurkan bakteri tadi. Jadi kalau ini ada ikatan antigen antibodi, dia akan datang dan bisa mengeliminasi, menghancurkan membran ini sehingga mati sel tadi seperti itu ya. Inilah antigen antibodi ya. Jadi kalau kita berbicara antigen antibodi, kalau ini adalah bakteri ya, bakteri masuk ke dalam tubuh akan membentuk antibodi ya.
antibodi yang spesifik tadi akan berikatan dengan antigen. Ya, inilah nanti akan dieliminasi oleh sel makrofag. Kalau dia tidak dieliminasi oleh makrofag, inilah komplemen yang berikatan dengan antigen antibodi yang bekerja mengaktifkan aktivasi untuk menghancurkan membran. Jadi itulah penghancuran sel. Jadi kalau kita terinfeksi bakteri, pasti bakteri mudah-mudahan bakteri itu akan mati. Pertama adalah adanya antibodi difagosit oleh sel makrofag atau adanya komplemen yang menghancurkan ini. Inilah yang kita sebut dengan antigen, antibodi, dan komplemen. Itu kuliah kita yang pertama. Ada pertanyaan sebelum kita masuk kuliah yang kedua? Ada pertanyaan?